Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 12 IPA 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemberontakan G30 SPKI dan tokoh yang berpengaruh. Sebelum mulai, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Muhammad Hafiz, absen 17. Nama saya Dunaya, absen 8. Saya Larissa, absen 14. Nama saya Nur Fadil Muharam, absen 23. Nama saya Prasnadifa Zahra, absen 24. Nama saya Syafira Salsabila, absen 31. Latar belakang, kondisi ekonomi yang merosot di masa demokrasi terpimpin telah menjadi lahan yang subur untuk pertumbuhan sejarah PKI dengan menyasar rakyat miskin untuk menjadi target propaganda politik mereka. Tujuan organisasi ini adalah untuk mendirikan negara komunis di Indonesia dengan berbagai cara. Pada masa itu, Angkatan Darat muncul sebagai organisasi militer pejuang yang sekaligus mengemban tugas kemasyarakatan, sehingga juga memiliki peran dalam bidang politik dan ekonomi. Gerakan yang dilakukan. Pelaksanaan operasi militer dalam peristiwa G30 SPKI direncanakan dalam 2 tahap. Pertama, pembersihan atau penculikan dan pembunuhan Jenderal Pimpinan TNI Angkatan Darat sebagai upaya pengendalian salah satu pilar penting angkatan bersenjata. Kedua, pengendalian fasilitas-fasilitas strategis dan karantina presiden agar mendukung agenda PKI dalam G30S. Kedua tahapan itu tidak berjalan sesuai rencana sehingga memaksa PKI menyusun operasi militer darurat dalam bentuk operasi penyelamatan gerakan dengan melakukan perlawanan terhadap serangan Bali Kostrad yang dipimpin Maijen Soeharto. Nah, proses gerakan separatis ini sekarang, berdasarkan kronologis G30 PKI, sudah lama sejak PKI memprovokasi dan menghasut rakyat Indonesia untuk mendapatkan dukungan penuh untuk menjadikan Indonesia menjadi negara komunis. Nah, hasutan itu tuh juga dilakukan dalam bentuk kecaman pada kabinet dan tentara. Terus ada juga menciptakan istilah Nasakom. Nasakom ini adalah nasionalis, agama, dan komunis. Nah, ini tuh membuat DNID dinyatakan sebagai dalang atau otak dari G30 SPKI pada masa pemerintahan Presiden Soeharto oleh pemerintah RI. Nah, kronologi G30 SPKI ini udah terjadi jauh sebelum hari naas itu terjadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh yang berpengaruh. Nah, di kelompok kami ini kami mengambil 2 tokoh, yaitu Jenderal Sudirman dan Sultan Syahrir. Yang pertama adalah biografi singkat dari Jenderal Sudirman. Raden Sudirman, atau yang dikenal dengan Jenderal Besar Sudirman, lahir di Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah, pada tanggal 24 Januari 1916. Beliau adalah putra kesayangan Kartasit Kartawiraji dan Tiem. Dia itu keluarga biasa. Nah, jadi si Jenderal Besar Sudirman sendiri diangkat oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo agar hidup Raden Sudirman lebih baik dan terjamin. Ia menjadi aktivis Muhammadiyah di Cilacap, antara lain aktif di Kepanduan Muhammadiyah atau yang terkenal dengan sebutan Hizbul Watan atau HW, dan juga di Pemuda Muhammadiyah. Di lingkungan HW sendiri, pembinaan Sudirman menjadi semakin efektif dan sempat menjadi pimpinan Pemuda Muhammadiyah wilayah Jawa Tengah pada 19 Desember 1948. Belanda melancarkan serangan terhadap RI dengan menyerang ibu kota Yogyakarta, guna menangkap pemimpin-pemimpin pemerintah dan merobohkan pemerintahan RI. Hari itu juga, Jenderal Sudirman meninggalkan Yogyakarta dan memulai perjalanan gerilya yang berlangsung kurang lebih 7 bulan lamanya. Pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman meninggal di Magelang karena sakit tuberkulosis parah yang dideritanya. Nah, setelah itu ada peran Jenderal Sudirman dalam G30 SPKI. Dalam penumpasan G30 SPKI, peran Jenderal Sudirman adalah merancang strategi dan ikut aktif turun menyelesaikan pemberontakan tersebut. Strategi yang Jenderal Sudirman lakukan adalah 1. Menunjuk Letkol Soeharto dan Kolonel A. Hanasution untuk segera melakukan pergerakan dan melaporkan hasil pada pagi harinya.
Yang kedua, melucuti senjata Front Demokrasi Rakyat Yogyakarta. Yang ketiga, mengangkat Kolonel Sungkono menjadi Panglima Pertahanan di bagian Jatim. Yang keempat, mengirim pasukan dari Brigade 2 Siliwangi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Sadikin, pengiriman pasukan ke daerah Jawa Timur. Yang terakhir, mengirim pasukan ke Pati, Kudus, dan Blora, karena wilayah tersebut juga sebagian dikuasai oleh PKI. Nah, selanjutnya, tokoh nasional yang kita pilih adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909 dan meninggal di Swiss pada 9 April 1966. Beliau adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Sultan Syahrir ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 April 1966. Nah, yang terakhir, apa peran Sultan Syahrir? Sultan Syahrir merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam memperjuangkan pergerakan kemerdekaan Indonesia dengan tokoh-tokoh dan aktivis nasional. Saat Syahrir tiba di Batavia, yang ada di benaknya hanya satu hal, yaitu bagaimana caranya merekrut pemuda-pemuda potensial untuk ikut dalam pergerakan kemerdekaan. Tentu ini bukan hal mudah untuk mengajak para kaum muda untuk memberontak, tapi kepiawaian dan pengalaman Syahrir sewaktu aktif di Serikat Pekerja Belanda sangat membantu dalam membentuk jaringan underground pemberontakan sampai-sampai tidak terdeteksi, setidaknya sampai 1934 oleh polisi Hindia Belanda. Oke, sekian dari kelompok kami. Semoga presentasi yang singkat ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.